apapun dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dan berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Singkah hidupan waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia berhidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Inilah doa kami, tolong kami Tuhan untuk setia kepadamu. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, tak Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus,
selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Ajar kami setia mengasihi-Mu, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, memberikan nyawa-Mu bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk mengasihi-Mu lebih daripada apapun yang kelihatan. Kita pada para oh haleluya. Biarlah Engkau selalu menjadi kekasih hati kami yang terutama, yang paling berharga. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, haleluya. Ku cinta Kau selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekasih hati kami menyapa di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
yakin kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin kau nyata di sini. Benar terjadi di sini. Ada kemenangan terjadi di tempat ini, percaya, katakan amin. Menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanmu hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya mengalami terobosan di 2024, kasih tepuk tanganmu buat Tuhan. Yang mengalami Tuhan lebih lagi, kasih tepuk. Kami percaya Tuhan, kami sudah mengalami kemenangan, ada terobosan, ada mukjizat Tuhan bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Aku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, besar Kau besar, Kau besar, Kau besar. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan di mana Engkau berada, di situ ada mukjizat, di situ ada kelepasan, di situ ada kebebasan, di situ ada kasih Tuhan tercurah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kau terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada kesembuhan Tuhan, ada kemenangan, ada mukjizat Tuhan, ada kasih Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih, Engkau yang taruh setiap kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Engkau yang menerangi setiap mata hati dari anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan yang hendak mengganggu pelayanan ini dari awal hingga akhir, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon maaf ya, pujiannya kelamaan. Nggak apa-apa ya. Sampai suara saya serak. Ya, tapi ada sukacita kan, ada jamahan Tuhan. Amin, amin, amin ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh bantu saya tap layar, boleh bantu saya share. Dengan demikian Bapak Ibu juga sudah mengambil bagian di dalam melayani Tuhan. Oke, sebentar ya, saya cari lagu yang enak. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Ada Ibu Evi, Ibu Meidalena, Ibu siapa lagi? Pimping, ya Kakak Heni, Kakak Orlando, tadi Kakak Bella, Kakak Max 78, Kakak Susanti, ya Kakak Dewi dan semuanya, Ibu Esther. Nah, mohon maaf. Ya, Ibu Eli tadi ya dan semuanya. Oke. Saya mau melanjutkan bahasan yang kemarin ya, bagaimana dengan kasih Tuhan ketika kita memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Allah ketika Kristus hidup di dalam kita, dan ketika kita mengakses, menghidupi kasih Allah itu, disitulah kita akan mengalami kepenuhan Allah ya. Itu bukan kata saya, itu kata firman Tuhan, Efesus 3 ya. Dan kita melihat di kitab Efesus 1 bagaimana ketika jemaat, ketika Bapak Ibu dan saya, ketika kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, maka disitulah kita dapat mengakses kekuatan kuasa Allah yang melimpah-limpah yang sudah diberikan kepada kita ya. Efesus 1 saya tidak akan bahas lagi ya, kemarin sudah saya bahas. Nah, kemarin saya juga sudah membahas bahwa ketika kita hidup di dalam kepenuhan kasih Allah, kita akan merefleksikan, kita akan mewakili Allah secara sempurna kepada setiap makhluk-makhluk yang ada. Bukan hanya makhluk-makhluk yang kelihatan, yang jasmani yang kelihatan ini, tetapi di alam roh kita ini akan dikenal ya. Jadi mereka tidak akan melihat Ciara sebagai Ciara, karena siapa sih Ciara? Nggak ada yang kenal siapa Ciara ya. Tapi ketika kita mewakili Allah, ketika kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah, kepenuhan kasih-Nya, kepenuhan kuasa-Nya, maka semua ya alam roh itu akan melihat ada Kristus yang nampak. Dan ketika kita menampakkan Kristus di dalam kehidupan kita, menampakkan kasih-Nya ya, menampakkan kuasa-Nya, semua makhluk akan tunduk kepada kita.
Bukan karena kitanya sekali lagi, tetapi karena Kristus yang nampak dalam kehidupan kita. Ya, makanya kenapa Tuhan menyuruh Adam menaklukkan seluruh bumi ini, seluruh burung-burung di udara, seluruh ikan yang berenang di laut. Ya, semua makhluk ini harus takluk kepada Adam. Kenapa? Karena waktu itu Adam masih belum jatuh di dalam dosa kan. Waktu itu Adam masih memiliki gambar dan rupa Allah. Kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena supaya kita mewakili Allah. Tujuannya adalah mewakili Allah. Ya, sekarang Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah kau masih dibelenggu oleh penjajah-penjajah ya, yang menjajah tubuhmu, ya menjajah kesehatanmu, membelenggu engkau dengan sakit penyakit, atau membelenggu engkau dengan kesulitan ekonomi, masalah bertubi-tubi. Engkau tidak diciptakan menjadi orang-orang yang gagal. Engkau diciptakan itu untuk mewakili Allah. Bayangkan Bapak Ibu, mewakili Allah di bumi ini. Bukan hanya saja untuk yang jasmani yang kelihatan, tetapi mewakili Allah di semua dimensi. Dimensi apa saja sih Bu Ciara? Ya dimensi yang gak kelihatan juga, alam-alam roh. Makanya dikatakan perlawanan kita itu, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, kerajaan-kerajaan, kuasa-kuasa, ya, roh jahat di udara yang gak kelihatan. Mereka semua akan bowing down to you. Maksudnya bowing down itu takluk kepadamu karena engkau memancarkan kasih Kristus. Makanya kenapa penting sekali bagi kita untuk memahami akan kasih Kristus. Betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Allah. Ketika kita menghidupi kasih Allah, ketika kita mengerti dan menghidupi kasih Allah, bukan hanya saja kita akan mengalami kepenuhan Allah seperti yang dituliskan di Efesus, ya di kitab Efesus 3. Saya nggak akan bacakan lagi. Bapak Ibu yang nggak ngikutin bisa lihat di channel saya di kutub ya, ada linknya di kutub, di profile saya, maksud saya Bapak Ibu bisa lihat di profile saya alamatnya. Ya, itu yang saya bacakan itu tadi di Efesus 3 ayat 14 sampai 19 ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dan mengenai kepenuhan kuasanya ke kita jemaat sebagai kepenuhan Allah, Bapak Ibu bisa baca sendiri di Efesus 1 ayat 23 ya, atau Bapak Ibu bisa lihat lagi baca sendiri dari Efesus 1 ayat 19 sampai 23, Bapak Ibu yang ketinggalan ya. Dan kemarin saya sudah bagikan bahwa doa-doa kita menjadi doa-doa yang berkuasa. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kepenuhan Allah. Kita hidup bersatu sempurna dengan Allah ketika kita hidup di dalam kasih, ketika kita hidup saling mengasihi, maka kita hidup di dalam kesatuan bersama dengan Allah. Ya, bukan hanya saja ada orang-orang kan yang hanya berdoa, saya dipersatukan bersama dengan Kristus di dalam roh. Ya, deklarasi penting, memang harus kita deklarasi, tetapi di dalam kenyataan, di dalam perbuatan juga penting ya. Jangan hanya deklarasi di dalam maksudnya lewat mulut kita sudah dipersatukan bersama dengan Kristus. Nah, sekarang apakah perbuatan kita, apakah kata-kata kita bisa merefleksikan hal itu? Karena roh-roh jahat juga bisa melihat apakah engkau sudah benar-benar hidup bersatu di dalam kesatuan dengan Allah atau belum ya. Kalau memang engkau sudah hidup di dalam kesatuan dengan Allah, maka kata-katamu itu akan menjadi kata-kata yang berkuasa. Ketika engkau memerintahkan sesuatu, itu akan terjadi. Ya, ketika engkau declare, itu akan terjadi. Karena alam roh itu bisa melihat ya. Jangan sampai seperti anak-anak Skewa ketika mereka mengusir setan, malah mereka yang dipermalukan, mereka yang digagahi kan oleh setan karena mereka belum dikenal di alam roh.
Ya, Bapak Ibu paham sampai di situ ya. Mengapa doa-doa kita menjadi doa-doa yang berkuasa? Karena bukan lagi kita yang berdoa, karena kita menyatu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita seperti Kristus sendiri yang berdoa. Kalau Kristus yang berdoa, segala sesuatu yang Tuhan Yesus doakan pasti terjadi kan? Betul kan? Makanya Tuhan Yesus berkata seperti ini kepada Bapa di surga ketika dia mau membangkitkan Lazarus dari kematian. Apa yang dia katakan? Bapa di surga, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku. Tetapi oleh karena orang banyak ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya. Ya, dikatakan Bapa di surga, engkau selalu mendengar doa-doaku, kata Tuhan Yesus. Nah, kalau kita hidup di dalam Kristus, hidup dengan kesatuan yang sempurna, jadi kita hidup di dalam ini Kristus, hidup di dalam Kristus, dan Kristus sendiri ada di dalam kita lewat firman-Nya, maka segala sesuatu yang kita doakan otomatis pasti akan dijawab oleh Tuhan. Ya, oke, kemarin kita sudah bahas itu. Saya cuma refresh sedikit supaya kita ya ingat ya, supaya nyambung ceritanya. Ya. Dan itu ayatnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 16 ya Bapak Ibu yang ketinggalan kemarin yang gak ngikutin, Bapak Ibu bisa baca sendiri 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih ya, berarti kita ada di dalam Kristus. Ia tetap berada di dalam Allah, perhatikan. Berarti kita tetap di dalam Kristus. Tetapi ketika kita berjalan dipimpin oleh keinginan daging kita, oleh kebencian dan lain sebagainya, berarti kita ya tidak, posisi kita mungkin Kristus ada di dalam kita, tetapi kita sedang berjalan keluar dari Kristus. Paham kan ya Bapak Ibu? Kan saya sudah pernah jelaskan, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka benih ilahi itu sudah didepositkan di dalam kita. Ini benih ilahi, ini kita. Jadi sudah ada di sini. Tapi bukan berarti kita ada di dalam Kristus. Ini Kristus misalnya. Kita bukan berarti ada di dalam Kristus, tetapi kalau kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam satu kesatuan dengan Kristus. Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Tetapi kalau kita walaupun sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dipimpin oleh keinginan daging, maka apa yang terjadi? Kita memisahkan diri, kita mengeluarkan diri dari Kristus. Jadi bukan Kristus yang meninggalkan kita, tetapi kitanya yang berjalan keluar ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, kemarin saya sudah jelaskan kita akan seperti Allah ya, kita akan mewakili Allah. Semua penjajah-penjajahmu harus keluar. Kau harus menaklukkan mereka semua ya, mereka harus takluk di bawah kakimu. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Di kitab Efesus 1 ya, Bapak Ibu bisa lihat di kitab Efesus 1, baca dari ayat-ayat yang tadi saya sudah berikan ya. Segala sesuatu itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus sudah diberikan kepada kita jemaatnya sebagai kepala. Jadi segala sesuatu, Bapak Ibu bisa bayangkan gak sih kalau kita hidup di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan. Oke ya Ibu Mercy, saya kasih ayatnya aja ya. Mari kita lihat sama-sama ya. Jadi Bapak Ibu paham apa yang saya maksudkan. Saya buka dulu ya, Efesus 1. Sebentar, Efesus 1, mari kita buka sama-sama. Ini penting bagi kita ya. Ya, saya bacakan deh ya, Efesus 1 ayat 19. Saya sudah bacakan kemarin-kemarin, tapi saya bacakan lagi supaya Bapak Ibu ngeh tentang kuasa yang sudah diberikan kepada kita ini ya. Jadi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Perhatikan ayat ke-22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi segala sesuatu Bapak Ibu yang kelihatan ataupun yang gak kelihatan ya, segala sesuatu yang mungkin sekarang lagi menjajah kehidupanmu. Apa sih yang menjajah kehidupanmu? Ya mungkin sakit penyakit, ya mungkin pergumulan ekonomi ya. Apapun yang sedang menjajah kehidupanmu, segala sesuatunya itu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan ketika engkau hidup di dalam kasih, ya, mengakses kepenuhan Allah, maka apa yang terjadi? Segala sesuatu itu ada di bawah telapak kaki siapa? Bapak Ibu jawab sendiri. Ada di bawah telapak kaki siapa? Yang paham ketik di komentar, jadi saya tahu apa yang saya sampaikan ini nyambung. Ya, segala sesuatu memang sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih, di dalam kepenuhan kasih Allah, kita hidup di dalam persatuan dengan Tuhan. Nah, betul Kakak Ersi, Ibu Eli, Kakak Alontong. Jadi segala sesuatunya itu, mau yang kelihatan kek, mau yang nggak kelihatan kek, ada di bawah telapak kaki siapa? Kaki Anda dan saya. Karena kita ini, tadi dibilang apa? Kita sudah, Kristus sebagai kepala sudah diberikan kepada kita, jemaatnya. Jadi kita ini tubuhnya. Jadi ada di bawah telapak kaki siapa sekarang? Kaki kita, kaki Anda dan saya. Penyakitmu itu ada di bawah telapak kakimu. Ya, mereka tidak boleh berkuasa lagi atas engkau. Engkau harus berkuasa atas mereka. Kenapa? Ya, bagaimana caranya? Ya, lebih tepatnya bagaimana caranya ya? Kalau kenapa tadi kan udah dijawab, karena Kristus itu sebagai kepala sudah diberikan kepada kita sebagai jemaatnya. Jadi Kristus itu kepalanya kita, kita jemaatnya, kita adalah tubuhnya. Jadi ya kaki jemaat, betul Ibu Maria Stefani 100. Mohon maaf ya kalau saya muter-muter, tetapi kan ini satu kebenaran yang membukakan mata Bapak Ibu semua kan, saya percaya ya. Jadi ketika kita hidup di dalam kesatuan bersama dengan Allah, ketika kita hidup di dalam kasih, karena tadi Efesus, mohon maaf kalau saya cepat-cepat ya, mungkin saya kecepatan, jadi itu ya, kecepatankah saya menjelaskannya atau kurang jelaskah? Ya, Roh Kudus tolong saya untuk menjelaskan dengan baik. Roh Kudus kiranya Engkau tolong saya, dan Roh Kudus kiranya Engkau membuka mata hati setiap anak-anakmu sehingga mereka boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saya mau ngajak Bapak Ibu lagi, kita lihat lagi deh yang saya jelaskan kemarin, karena saya melihat banyak dari kita yang belum benar-benar nangkep. Kenapa, apa hubungannya dengan kasih? Bapak Ibu sudah paham apa hubungannya dengan kasih? Kenapa Bu Ciara ngomong kasih dan ngomongin kuasa? Udah paham atau belum? Kalau belum, saya ngulang lagi dari awal. Nggak apa-apa mau ngulang-ngulang ya kan? Yang penting nangkep ya. Kenapa saya berbicara dengan tentang kasih dan apa hubungannya dengan kuasa Allah? Sudah nangkep kah? Ya, paham ya. Kalau paham, ulang aja Kak. Belum Kak? Ya, oke, kalau gitu kita ulang lagi ya, nggak apa-apa ya. Ya, tadi udah tahu kan kalau kita ini jemaat Allah. Dan tadi dikatakan di Efesus 1 ayat 23 ya, 22-23, bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Jadi kita ini jemaat adalah tubuhnya ya. Yaitu dikatakan apa? Yaitu kepenuhan dia. Ini yang saya mau tekankan ya Bapak Ibu. Lihat di Efesus 1 ayat 23. Bahwa kita jemaatnya itu adalah kepenuhan Kristus. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi seharusnya Kristus itu memenuhi kita. Memenuhi segala sesuatunya. Seharusnya. Kalau kita mau mengakses seluruh kuasa Allah. Ya kan? Paham ya sampai di sini Efesus 1 ayat 23 tentang kepenuhan Allah. Ini yang saya mau garis bawahi, kepenuhan Allah. Ya, nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kepenuhan Allah, betul? Betul dong. Ini kan tadi dikatakan kita ini adalah tubuhnya. Nah sekarang pertanyaannya kalau ini otomatis, kenapa nggak semua umat Tuhan mengalami kepenuhan Allah? Kenapa nggak semua umat Tuhan, kenapa nggak semua orang yang berkata bahwa saya percaya Kristus mengalami kuasa Allah, betul? Nah, kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia, kepenuhan Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau kita ingin mengakses seluruh kuasa Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita harus mengalami kepenuhan Allah. Ya, nah sekarang kita mau lihat lagi dari Efesus 3, Bapak Ibu. Jawabannya ada di Efesus 3, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kepenuhan Allah. Jawabannya ada di Efesus 3. Ya, saya bacakan ya. Yang kemarin-kemarin saya sudah bahas kepada Bapak Ibu. Saya pernah bilang ini adalah doa saya bertahun-tahun yang lalu. Waktu saya belum paham mengenai semuanya ini. Cuman satu hal yang saya sadari bahwa kalau sampai Rasul Paulus berdoa sujud di hadapan Allah, dalam versi New King James Version-nya itu berkata seperti ini ya, saya terjemahkan. I bow on my knees before the Father of our Lord Jesus Christ. Saya berlutut di bawah, maksudnya saya berlutut berdoa kepada Bapa di surga, memohon dan berlutut. Kalau sampai Rasul Paulus doanya seperti ini untuk jemaat di Efesus, berarti ada sesuatu yang sangat penting, betul? Betul ya, saya juga nggak paham apa sih pentingnya. Tetapi karena Rasul Paulus menganggap ini penting, Rasul yang besar menganggap ini sangat penting, berarti saya juga harus menganggap penting, betul? Nah, mulailah saya berdoa seperti ini ya. Efesus 3 ayat 14 sampai 19 saya bacakan lagi ya, karena masih banyak Bapak Ibu yang belum nangkep, jadi saya bacakan lagi ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kepenuhan Allah? Ya, saya bacakan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, Efesus 3 ayat 14 ya. Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu perhatikan berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi intinya Rasul Paulus itu berdoa ya, sampai berlutut kepada Bapa, berdoa supaya jemaat di Efesus itu berakar di dalam kasih. Jadi supaya Kristus tinggal di dalam hati mereka dan supaya mereka itu berakar, perhatikan, dan berdasar di dalam kasih. Aku berdoa bahkan ya supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Bayangkan Bapak Ibu, kasih itu ya melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Jadi kuncinya ketika kita mengenal kasih Allah, ketika kita menghidupi kasih Allah, ketika kita mengakses kasih Allah, kita akan mengalami kepenuhan Allah. Ini yang dikatakan di Efesus 1 yang barusan kita baca. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengakses seluruh kuasa Allah itu? Caranya, seberapa besar kita mendapatkan pewahyuan tentang kasih Allah, seberapa besar kita bisa mengakses, bisa mengerti akan kasih Allah dan bisa hidup di dalam kasih Allah, seberapa besar itulah kita bisa mengalami kuasa Allah, seberapa besar itulah kita bisa mengalami kepenuhan Allah. Bapak Ibu yang paham ketik amin ya. Saya harap ya apa yang saya jabarkan ini bisa dipahami ya. Ya puji Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu udah tahu bagaimana caranya kita bisa mengalami kepenuhan Allah. Sebetulnya dalam versi New King James Version-nya itu lebih jelas ya, dijelaskan bagaimana bahwa ketika kita memahami ini, kita akan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Bayangkan kita ya yang mortal ini, yang jasmani ini bisa dipenuhi dengan kepenuhan ilahi. Luar biasa kan? Tuhan Yesus yang menggandakan 5 roti dan 2 ikan itu ada di dalam engkau dan saya. Kita juga bisa mengakses kuasa yang sama, bisa menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit juga bisa kita lakukan. Bahkan Tuhan Yesus berkata di kitab Yohanes, pekerjaan yang lebih besar dari ini engkau akan lakukan, engkau dan saya akan lakukan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya tadi kita udah bahas sama-sama kan? Ya, oke, kita lanjut ya. Sebetulnya hari ini saya mau lanjut bagaimana maksudnya benefit apa, berkat apa saja sih yang bisa kita alami ketika kita mengenal, mengerti akan kasih Allah dan menghidupinya. Selain yang tadi barusan semua ya yang saya sebutkan, sudah pukul 7.42, cepet banget ya, padahal saya cuma ngulang yang kemarin-kemarin. Ya ketika kita hidup di dalam kasih Allah, ya kita juga tidak akan lagi takut akan penghakiman. Ya saya mau membacakan firman Tuhan dari ya 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya Bapak Ibu, ketika kita bukan hanya saja mengerti kasih Allah, tetapi kita hidup di dalam kasih Allah, ya ketakutan pasti sirna. Saya nggak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tetapi kasih Allah itu real. Kasih dan kuasanya itu real. Bapak Ibu mungkin pernah ada yang saya doakan ya, atau mungkin didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain ya, pernah didoakan bagaimana kasih Allah itu menjamah engkau. Dan semua kekhawatiran, semua kecemasan, semua ketakutan itu hilang. Ya seperti itulah kasih Allah. Dan kita juga tidak akan perlu takut akan hari penghakiman ketika kita hidup di dalam kasih. Karena ya itu tadi, kita sama seperti Kristus hidup di dalam dunia ini. Kita sudah mengimitate, kita sudah mengcopy, kita sudah mencontoh, kita sudah meneladani Kristus. Ya, kita udah hidup di dalam satu kesatuan dengan Kristus. Nggak perlu takut lagi akan hari penghakiman. Oke, ya saya mau lanjut dengan pertanyaan berikutnya tentang
bagaimana caranya sih hidup di dalam kasih ya. Tapi sudah pukul 7.45, kayaknya topik ini panjang deh. Lanjut besok ya, boleh ya. Untuk bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam kasih, itu kan pertanyaannya yang penting kan. Ya, sebelum sampai ke situ, itu saya akan bahas besok deh ya. Dan untuk hari ini saya hanya akan membahas ya, apa sih sebetulnya kasih itu. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di 1 Korintus 13 dari ayat ke-4 sampai ayat ke-8 ya. Apa sih sebetulnya kasih itu? Kasih itu bukan seperti perasaan, emosi ya, yang seperti seringkali kita berpikir bahwa oh, kita falling in love gitu ya, jatuh cinta kepada siapa gitu ya. Itu namanya actually ya, dalam bahasa Inggrisnya ya bukan love ya, itu infatuation ya. Infatuation itu apa ya, kayak emosi ya. Itu bukan kasih. Kasih itu sesungguhnya apa? Bapak Ibu bisa lihat definisinya di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih ya, sampai di situ ya saya baca ya. Jadi kasih itu sesungguhnya inilah definisinya ya. Bukan ya kita tertarik sama orang, jatuh cinta gitu. Ya seringkali, apalagi kalau misalnya jatuh cinta dengan seseorang yang misalnya di luar kan banyak itu yang misalnya falling in love with someone that you're not supposed to fall in love with. Bahasa Inggrisnya itu, bahasa Indonesianya jatuh cinta dengan seseorang yang engkau tidak seharusnya jatuh cinta gitu ya. Itu bukan cinta, itu namanya proyeksi, injection yang dikirim oleh iblis dari neraka ya, dari alam maut, dikirim, disuntikan kepadamu supaya engkau jatuh cinta, supaya engkau berzina, supaya engkau melakukan hal-hal yang berdosa di mata Tuhan. Bapak Ibu harus paham bedanya kasih dengan itu namanya suntikan. Kalau di alam roh itu ya Bapak Ibu, kalau mengerti di alam roh itu proyeksi, diproject from the enemy. Jadi diproyeksikan oleh roh-roh jahat, disuntikan ke emosimu supaya engkau tertarik dengan wanita lain atau pria lain. Itu bukan kasih ya. Bapak Ibu harus paham banget mengenai hal ini. Jangan dicampur adukan, oh saya lagi falling in love gitu. Bukan. Makanya engkau yang masih single ya, engkau yang masih single, buka mata lebar-lebar, doa sama Tuhan, minta jodohmu yang tepat, yang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan. Itu bukan kasih. Ya demikian pula ketika kita yang sudah berumah tangga, Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, ketika engkau falling in love with, ketika engkau jatuh cinta dengan wanita lain, dengan pria lain, itu bukan kasih. Kasih itu ketika engkau setia sama pasanganmu, itu kasih. Ketika engkau disakiti sama pasanganmu, engkau memilih untuk mengampuni, engkau memilih untuk tetap melayani dia, itu kasih ya Bapak Ibu. Jangan salah, kayaknya ini kurang disuarakan di gereja-gereja. Oleh sebab itu banyak sekali umat Tuhan yang tertipu
oleh tipuan-tipuan iblis. Iya, betul sekali Ibu Esther. Suntikan iblis itu, suntikan iblis, roh perjinahan. Dan sekali engkau buka pintu terhadap roh jahat itu, mereka yang akan menguasai hidupmu. Ya, mereka yang akan mencuri, membunuh, membinasakan bukan hanya saja hidupmu, tetapi hidup keluargamu, anak cucumu, masa depan anak cucumu. Sekali engkau buka pintu itu ya, sekali engkau melakukan transaksi dosa itu. Jadi saya rasa saya nggak berbicara lebih banyak lagi ya, sudah pukul 7.50, tapi saya percaya apa yang kita bahas ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Kita tahu ketika kita hidup di dalam kasih, ketika kita taat ya, maka kita akan mengakses seluruh kepenuhan Allah dalam hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Ya, mari kita berdoa. Sudah pukul 7.51. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar setiap kami, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami, menerangi mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang terus menolong, memberikan pengertian, Engkau yang mengingatkan anak-anak-Mu, Engkau yang mengajar, Engkau yang menerjemahkan, sehingga anak-anak-Mu ini bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi Roh Kudus Engkau juga yang menolong, memampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami kembali menjadi pribadi yang Engkau inginkan ketika Engkau menciptakan kami di dunia ini. Kami memenuhi panggilan-Mu, mewakili Allah dalam dunia ini, mencerminkan kasih-Mu, mencerminkan kuasa-Mu, mencerminkan keadilan-Mu, mencerminkan kebenaran-Mu, mencerminkan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, kita akan berdoa ya untuk doa berkat. Saya akan berdoa ya. Bapa di surga, saya membawa setiap kekasih-kekasih-Mu ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Mohon perkenanan-Mu, Bapa di surga, curahkanlah berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Jangan lewatkan satu pribadi pun. Dicurahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas pekerjaanmu, atas usahamu. Diberkati Tuhan atas toko-tokomu, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Segala kutuk sudah hancur, sudah patah. Kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Saat ini engkau menjadi pribadi yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Kau boleh taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya akan berdoa. Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara di tempat ini, jamahlah setiap anak-anak-Mu, kasih-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Mari Roh Kudus, jamahlah lebih dahsyat lagi. Lawatlah setiap kami oleh kasih-Mu. Semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir menjamah setiap anak-anak-Mu di live streaming ini. Sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi turun atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan bebaskanlah yang sakit sekarang. Yang sakit Engkau bebas sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi atas tubuhmu sekarang.
Jadilah sembuh engkau yang sakit apapun juga. Terima kesembuhan Tuhan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, engkau menjamah yang sakit kaki, yang sakit persendian, sekarang kasih Tuhan mengalir, menjamah kakimu, jadilah bebas. Lututmu sembuh sekarang. Ya, yang sakit paha, yang sakit telapak kaki, sekarang kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Tekanan darahmu normal. Amin. Gula darahmu normal. Sakit di kepalamu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di pinggang, di tulang belakang, di pinggul, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Kesembuhan mengalir sekarang. Mengalir lebih dahsyat lagi Roh Kudus. Mengalir lebih dahsyat lagi. Terima kasih Roh Kudus. Ya, sakit di lututmu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Setiap organ di dalam tubuhmu berfungsi dengan normal. Ya, jantungmu berfungsi dengan baik. Ginjalmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal. Lambungmu gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sesak di dadanya sekarang jadilah engkau bebas. Dadamu gak sakit lagi, gak sesak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sakit yang sakit tumor, yang sakit cancer, saat ini saya kutuki semua sel-sel cancer, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya. Saya kutuki, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh, normal semua sel-sel, jaringan, organ yang sudah dirusak oleh sel tumor, oleh sel kanker, sekarang diperbaiki dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mohon jamahanmu sekarang diperbaiki oleh Roh Kudus. Kuasa Tuhan mengalir, diperbaiki sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit keturunan sekarang hancur, patah. Semua kutuk-kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh. Tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu sudah sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya, mengalir terus kasih Tuhan, kuasa Tuhan mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, ya boleh tulis di komentar. Komentarmu itu akan memuliakan nama Tuhan dan menguatkan iman dari semua Bapak Ibu yang ada di live streaming ini ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar sakitnya apa dan klik tombol tamu. Saya akan undang untuk naik ke atas untuk didoakan secara khusus. Atau yang mau kasih kesaksian tadi yang udah dijamah Tuhan, ya terima kasih ya Bu Evi untuk kesaksiannya. Ya, untuk Ibu Roberta sesak dadanya udah sembuh ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Roberta. Ibu Roberta, mari bangkit keluar ya. Taklukkan setiap masalahmu, itu sudah ada di bawah telapak kakimu. Ya, semangat. Ya, Kakak
KKH ya, puji Tuhan ya, apa yang kakak rasakan ya? Batuk, demam, flu, ibu ya, saya berdoa ya untuk ibu Roberta. Kuasa Tuhan mengalir atas ibu Roberta. Ya, darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, sudah hancur, sudah patah. Sekarang jadilah kau bebas, sembuh, pulih, demamnya hilang, batuknya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, Kak Vivi, lututnya sudah dijamah Tuhan, ya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kakak Lubiuseni, kesaksiannya. Lambungnya udah sembuh, ya lututnya udah sembuh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu. Nah Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, engkau harus menjaga pikiranmu, hatimu, karena kata firman Tuhan apa? Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah kalau jiwamu, pikiranmu nggak dijaga, maka apa? Maka sakit penyakit itu bisa datang kembali. Ya kita ini nggak kebal, Bapak Ibu, nggak kebal sakit penyakit. Tapi kita bisa menjaga pintu gerbang kita supaya sakit penyakit itu nggak masuk. Ya, Bapak Ibu yang ketinggalan, saya pernah share bagaimana manusia itu sebagai portal, sebagai pintu gerbang. Kita bisa mengundang roh-roh jahat yang bikin sakit penyakit dalam hidup kita. Ya, termasuk orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, misalnya kayak saya, nggak kebal juga. Kalau saya buka pintu, sakit penyakit itu bisa datang. Ya, Bapak Ibu kalau belum maksudnya belum nonton ya, Bapak Ibu bisa lihat di profile TikTok saya ada alamatnya ya. Bapak Ibu bisa lihat, bisa subscribe di channel saya supaya Bapak Ibu bisa ngikutin, bisa ya nonton. Saya nggak akan ulang-ulang terus, kasihan bagi Bapak Ibu yang setiap hari nonton ya, diulang-ulang terus. Oke, kalau begitu ada yang minta didoakan secara khusus, yang sakit boleh tuliskan di komentar dan klik tombol tamu, saya bisa undang naik ke atas ya. Oke, sebelumnya mari kita terima kasih Kakak Orlando untuk kesaksiannya. Setelah ikut live setiap hari, GERD-ku sudah sembuh, nggak terasa lagi. Puji Tuhan Yesus dahsyat. Roh Kudus, Kau baik, Kau mengasihi setiap anak-anakmu. Ya, itu karena kasih Tuhan, Bapak Ibu ya. Kita kan sedang membahas kasih, dan itu adalah karena kasih Tuhan. Tuhan itu mengasihi setiap Bapak Ibu. Tuhan itu ingin menyembuhkan, bukan ingin. Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, engkau dan saya ini sebetulnya hanya nerima hasil apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, karena di alam roh itu nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, dan yang apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang itu, yang menjamah Bapak Ibu, yang menyembuhkan Bapak Ibu, itu adalah kasih Allah yang keluar ya, yang seperti sungai kehidupan keluar, berlimpah ruah dan menjamah Bapak Ibu. Putar lagu kemurahan hati. Oke, kita akan naikkan pujian ya, kemurahan-Mu. Mari kita naikkan. Nah, Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus juga boleh ya, tulis di komentar. Saya akan berdoa sebentar sambil kita naikkan lagu ini. Mohon maaf ya kalau suara saya udah hampir habis. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu yang nyanyi ya, saya putar ya lagu ini. Rahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka
Aku juga sama seperti Kak Syara, tidur 5 jam udah puji Tuhan, tapi aku tetap kuat. Puji Tuhan, Kak Lando. Luar biasa ya. 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 Lebih dari hidup. Ya, saya berdoa ya bagi Bapak Ibu yang saya digerakkan Tuhan, mau berdoa bagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan ekonomi ya. Saya akan berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang di live streaming ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, yang sedang mengalami hutang piutang. Saat ini saya berdoa, darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosamu, kutuk hutang pihutang, kutuk langit tembaga atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kutuk aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh mantra sudah hancur, sudah patah, roh santet sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Terbukalah jalan berkat bagi engkau. Dibukakan jalan berkat bagi engkau saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah mengirimkan berkat-berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang mengalami kesulitan ekonomi, saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut live streaming ini setiap hari. Tujuannya bukan supaya wah live streamingnya rame gitu, banyak yang nontonnya. Bukan untuk itu Bapak Ibu. Tujuannya supaya ada kebenaran firman Tuhan yang engkau harus tahu bagaimana sih caranya supaya kita berhasil. Ya, ada Tuhan itu menunjukkan kepada kita caranya, jalannya ya. Itu bukan satu yang otomatis. Memang kalau doa ya bisa ada miracle, bisa ada mukjizat Tuhan. Tetapi supaya Bapak Ibu terus-menerus mengalami mukjizat Tuhan, terus-menerus mengalami kemenangan, keberhasilan, Tuhan itu di Alkitab ngasih tahu caranya ya. Dan untuk itu Bapak Ibu harus mendengar firman, mengerti. Ya, mohon maaf ya kalau saya bawel gitu. Bawelkah saya? Ya, nggak apa-apa ya bawel, untuk kebaikan Bapak Ibu ya. Karena saya mengasihi Bapak Ibu. Dan Tuhan juga mengasihi Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi Bapak Ibu. Ya, saya berdoa ya untuk yang sakit diabetes, untuk Bapak Rizan Alfierello. Ya, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan atas hidupmu, sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kutuk keluar saat ini dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini pankreasmu berfungsi dengan baik, jadilah sembuh, normal, diabetesmu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Gula darahmu mulai hari ini normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya Kakak Krizan, kau tetap jaga lifestyle-mu ya, maksudnya cara makanmu dijaga, karena kita juga bertanggung jawab dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai ya. Walaupun dengan doa ya ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang menjamah Kakak Krizan, tetapi ya kita juga tetap bertanggung jawab ya. Oke. Ya, terima kasih Kakak Orlando, terima kasih juga. Dari hidup kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku
memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Puji Tuhan, haleluya. Saya rasa semuanya sehat ya. Oh, ada Amin. Kakak Elin. Saya doakan saya tulang rusuk kiri yang saya sakit hanya satu claw lagi nguap saja. Thanks. Ya, oke, saya berdoa ya Kakak Elin. Ya, kasih Tuhan mengalir sekarang menjamah Kak Elin. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Kak Elin. Ya, segala sesuatu, segala yang menjadi traumamu, yang menjadi sakit hatimu, sekarang lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan menjamah hatimu, menyembuhkan hatimu yang sempat mungkin terluka, ya mungkin dulu nggak sekarang, tapi ada luka dalam hatimu saat ini. Kasih Tuhan menjamah hatimu, menyembuhkan, memulihkan hatimu terlebih dahulu. Sekarang terima kasih Roh Kudus dan kuasa yang sama, kasih Tuhan yang sama menjamah rusuk kirinya Kakak Elin. Sekarang dijamah Tuhan, dijamah oleh kasih Tuhan. Jadilah engkau bebas, engkau sembuh. Sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Berkurang dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Kakak Elin, apa yang Kakak rasakan setelah didoakan sekarang? Ya, saya berdoa ya untuk Pak Binsar. Ya, saya berdoa untuk Pak Binsar. Pak Binsar, kalau mau dipanggil naik ke atas, boleh tulis komen. Maksudnya boleh klik tombol tamu ya. Pak Binsar, saya sudah undang naik ke atas. Ya Kakak J, nanti saya undang naik ke atas. Halo, ya. Shalom. Shalom. Ya, Pak Shalom, Binsar Bu guys. bisa open kamera? Oh, saya nggak bisa open kamera, Ibu. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Tahu caranya gimana. Oh, ya masih sedikit pengikutnya ya. Oke, sekarang apa yang Bapak rasakan? Sekarang sih saya tidak merasakan apa-apa. Tapi ya itu seperti yang saya tulis di komen saya ada sakit 3 itu. Terus berapa hari ini saya susah tidur gitu loh, nggak tahu kenapa. Jadi kalau malam itu nggak bisa tidur sebentar terbangun sudah nggak bisa tidur lagi sampai pagi, seperti itu. Ya, saya berdoa ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Binsar. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kuasa jahat, keturunan, kutub sakit, penyakit, belenggu dosa atas Pak Binsar sudah ada patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh jahat, roh sakit, penyakit, roh anxiety, jimat saat ini hancur, patah atas Pak Dedi dalam nama Tuhan Yesus. Sakit, penyakit, aku ikat, aku usir keluar dalam melepaskan kasih Tuhan atas Pak Binsar. Urapan Tuhan turun atas Pak Binsar.
dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang tekanan darahmu normal, tekanan darahmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan sekarang jamah Pak Binsar, penuhi hatinya Pak Binsar. Segala roh kecemasan, roh intimidasi keluar dalam nama Tuhan. dalam nama Yesus. Kau bebas sekarang, Amin. bebas. Amin. Bisa tidur dengan nyenyak mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, Amin. kolesterolmu normal. Amin. Saya berdoa untuk ginjalnya sekarang, Oh, haleluya. Roh Kudus. Mohon perkenananmu untuk menjamah ginjalnya Pak Binsar sekarang. Dalam nama Yesus. Ginjalnya sekarang berfungsi dengan baik. Fungsi dengan Ginjal yang bocor sekarang diperbaiki. dalam nama Yesus. Ginjal yang bocor diperbaiki oleh Dalam. Terima kasih Roh Kudus. Jamahanmu atas Pak Binsar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, Nama Yesus. Pak Binsar, apa yang Bapak rasakan sekarang? Belum merasakan apa-apa sih, Ibu. Apakah Belum Bapak bisa. merasakan jamahan Tuhan? Saya tidak tahu bagaimana gitu. Oh Belum. ya, Pak Binsar, apakah Bapak pernah mohon maaf ya, ke orang pintar, minum air, dan lain sebagainya? Dulu waktu muda ya pernah. Ya, itu Saya pernah. ikutin. Itu belum dilepaskan itu. Bapak belum pernah didoakan untuk pelepasan ya? Pelepasan secara langsung sih nggak pernah, Ibu. Ya, itu masih ada, itu masih ngikutin Bapak. Ya, udah kita doa lagi ya. Bapak Iya. ikutin doa saya dulu ya. Bapak Iya. juga Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya kalau saya pernah menyakiti Engkau kalau saya pernah menyakiti Engkau dengan pergi ke orang pintar, dengan pergi ke orang pintar, dengan menduakan Engkau, dengan menduakan Engkau, menyakiti hatimu. menyakiti hatimu. Saya sungguh-sungguh menyesal Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat dan bertobat dan ingin meninggalkan semuanya itu. dan ingin meninggalkan semuanya itu. Saat ini saya menyerahkan tubuh, jiwa, roh saya Saat ini saya menyerahkan tubuh, jiwa, roh saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, datanglah, masuklah ke dalam hatiku, masuklah ke dalam hatiku, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya, menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya, memerintah dalam hidupku, memerintah dalam hidupku. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Amin. ya Pak Binsar, Ya, Ibu. apakah Bapak masih megang jimat-jimatnya? Tidak, sudah saya buang. Sudah Sudah saya dibuang. buang. Iya. Oke. Waktu dibuang, didoakan apa gimana? Enggak, saya buang gitu aja. Saya buang begitu saja. Oh iya, iya itu ini akibatnya sih Pak Binsar ya. Oke, mari kita berdoa ya. Ya. Bapak mau menyerahkan hidupmu untuk Tuhan untuk dipakai menjadi alat kebenaran ya. Mau? Ya, mau, Ibu. Oke, saya doakan ya. Bapak di surga, mohon belas kasihanmu atas Pak Dedi.
Pak Binsar, belas kasihan-Mu turun atas Pak Binsar sekarang. Mohon belas kasihan-Mu Pak Binsar. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Binsar. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu perjanjian, perjanjian darah, kutuk tumbal atas Pak Binsar saat ini, kutuk mantra, kutuk jimat atas Pak Binsar sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap roh mantra, roh jimat, roh kutuk, roh dukun, saya ikat semuanya. Saya hancurkan, patahkan kuasanya atas Pak Binsar. Dalam nama Yesus. Kau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Binsar. Keluar semuanya. Dalam nama Tuhan. Dalam Keluar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas Pak Binsar sekarang. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan sekarang turun menjamah Pak Binsar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau sekarang sudah bebas. Kuasa jahat sudah tidak punya hak lagi atas Pak Binsar. Tubuh jiwa rohnya Pak Binsar sudah sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau sekarang sudah bebas. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Membebaskan Pak Binsar. Sekarang kuasa yang sama menjamah Pak Binsar, menyembuhkan Pak Binsar. Tekanan darahmu sekarang normal. Tekanan darahmu normal. Sakit-sakit pusing kepala hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Sekarang kuasa Tuhan yang sama menjamah ginjalmu. Ginjalmu sekarang berfungsi dengan baik. Ginjalmu berfungsi dengan baik. Roh Kudus, mari kiranya Engkau jamah ginjalnya. Ginjal yang bocor diperbaiki, ditambal ginjalnya sekarang berfungsi dengan baik, normal. Amin. Amin. Badannya Pak Binsar udah nggak lemes-lemes lagi. Sekarang udah nggak lemes-lemes lagi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus jamahanmu atas Pak Binsar. Bahkan gula darahnya sekarang normal. Amin. Kekhawatiran, kecemasan keluar semuanya sekarang. Sekarang dipenuhi dengan kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Mulai hari ini tidur dengan nyenyak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, Pak Binsar, apa yang Bapak rasakan setelah didoakan? Amin. Ya, agak merasa lega aja. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Pak Binsar tetap jaga karena itu roh kutuk dari jimat, dari mantra. Kan ya, dari awal itu Tuhan udah tunjukkan ada jimat, makanya dari awal sebelum Bapak bilang Bapak pernah ke dukun, saya sudah doa pematahan jimat ya. Nah, Bapak harus jaga Pak Binsar dengan hidup di dalam doa, di dalam firman, di dalam penyembahan, dan jaga yang penting juga ya jangan hidup di dalam dosa lagi ya. Pertobatan sungguh-sungguh kalau Bapak mau melihat kemenangan ya. Karena nggak bisa kita setengah-setengah, kita itu ngelawan kuasa-kuasa jahat. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, mau siapa lagi yang backing kita kan? Ya, Pak Binsar. Saya sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan hal-hal seperti itu, Bu. Ya, Sejak saya buang jimatnya itu. Ya, kita itu Pak Binsar ikut nggak di live saya ketika saya mengajarkan tentang manusia sebagai pintu gerbang atau tentang transaksi roh? Ikut nggak Pak Binsar? Oh, enggak saya enggak ikut. Kalau mau lihat susulannya bisa lihat di profile TikTok saya, itu ada alamat kutub saya.
Bapak bisa lihat di situ siaran ulang tentang transaksi di alam roh ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu ada transaksi di alam roh, itu nggak gratis. Mau yang baik, mau yang buruk, itu akan kembali kepada kita. Itu adalah transaksi. Apalagi kalau kita sudah bertransaksi dengan kuasa gelap. Kuasa gelap itu pasti minta sesuatu, ada tumbalnya. Ya, oke, gitu aja Pak Binsar. Semangat, tetap Iya. dekat sama Tuhan. Ya, Tapi oke. sekarang kalau boleh tahu masih ada nggak itu Bu, kutuk yang mengikat saya Ya, itu? Masih ada? sudah bebas, sudah Sudah bebas. patah ya? Ya, ya sudah patah. Cuman Pak Binsar tetap harus jaga, karena ya yang banyak umat Tuhan nggak paham itu berpikir bahwa sekali dibebaskan udah free selamanya. Bukan seperti itu ya. Bahkan saya pun yang sudah dipenuhi oleh Roh Allah, yang sudah diurapi Tuhan, kalau saya nggak jaga pintu gerbang hati saya, masih bisa ditempelin, masih ya. Apalagi orang-orang yang pernah berhubungan dengan kuasa gelap itu lebih mudah ya ditempelin, di opres itu apa ya? Opres itu bahasa Indonesianya apa ya Bu Esther? Opres gitu, dijajah ya, dijajah lah, Oh, seperti itu ya, lebih gampang ya. Tapi bukan berarti ada bedanya di opres. Opres itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu. Dijajah beda dengan dirasuki, itu beda. Jadi kita harus paham, ada yang dirasuki, ada yang diopres ya. Ada yang karena transaksi di masa lalu seperti Pak Binsar, karena transaksi masa lalu itu namanya iblis itu selalu meminta eh, hak ya. Ketika kita membuat perjanjian dengan iblis ya, bisa lewat karena dosa, atau seperti Bapak perjanjian langsung dengan iblis, atau ketika kita melakukan dosa itu kita sedang melakukan perjanjian dengan si iblis. Perjanjian seperti sewa menyewa, mereka punya hak untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita atau hidup anak cucu kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah melakukan hal itu, kita harus minta pertolongan Tuhan, darah Yesus untuk menghancurkan, mematahkan setiap belenggu apa? Kutuknya, kutuk perjanjian, ya, perjanjian darah, atau maksudnya setiap transaksi yang pernah kita lakukan, setiap transaksi dosa yang pernah kita lakukan, kita minta darah Yesus hancurkan, patahkan kutuknya, supaya si iblis itu udah nggak punya hak lagi untuk ngeklaim atas hidup kita, atau atas berkat kita, atas kesehatan kita, atas anak cucu kita ya. Saya harap apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami ya Pak Binta. iya, iya Oke, paham Ibu. ya, oke, kalau gitu Pak Binsar, saya mohon izin pamit disconnect dulu ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Ciara. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, jaga hidup kata Ibu Esther. Iya, penting. Kalau kita nggak jaga hidup, ya balik lagi. Bahkan lebih apa? Kalau kita nggak jaga hidup, kalau kita membuka pintu hati kita, balik lagi lebih parah kan, kata firman Tuhan kan. Ya, bukan sekali dibebaskan, bebas selamanya. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya. Sampai jumpa Bapak Ibu besok pagi pukul 4 pagi. Iya, Ibu Vera, betul, betul banget kan? Ya, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom Ibu, apakah saya bisa meminta? Ibu Esther, boleh nggak doa satu orang lagi? Oh, Ya, besok. Oh, sorry. Saya ada perlu, saya mau nganter. Sudah pukul 8.29, saya baru ingat, lupa. Mohon maaf Kakak J, bolehkah saya doakan besok pagi ya? Saya ada janji di tempat saya ini sudah pukul 8.29, saya harus pergi. Ya, Kakak J, nggak ada penyakit yang tidak bisa sembuh ya. Percaya Tuhan Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, sudah menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Yang Kakak J harus nangkep dulu itu. Kalau
engkau dalam pikiranmu masih selalu berpikir bahwa penyakit saya tidak akan sembuh, ya nggak akan sembuh ya. Tapi dalam hatimu itu engkau harus nangkep dulu itu apa yang dikatakan di firman Tuhan ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Meliana, Ibu Meike, dan semuanya. Ibu Esther, terima kasih sudah mendoakan. Shalom. Sama-sama, salam. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mohon maaf sampai jatuh. Ya, shalom.